Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samsyadi Pramono. Nah, video sebelumnya kan kita membahas tentang jalur transmisi. Sekarang kita akan membahas tentang jalur distribusi. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang trafo distribusi. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pembahasan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Kita akan membahas pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini itu mengenai trafo distribusi secara umum, mulai dari pengertian, ada jenis-jenisnya, kemudian ada komponen-komponen trafo. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih trafo distribusi bekerja, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Nah, bagaimana cara pemeliharaan pada trafo distribusi. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Transformator distribusi yang sering digunakan adalah jenis transformator step down yang mengubah 20 kV menjadi 0,4 kV atau sekitar 400 volt. Nah, ini ada gambar dari transformator distribusi. Yang sebelah kiri itu yang 3 fasa, dan yang sebelah kanan itu 1 fasa. Nah, trafo distribusi itu berada di antara jaringan tegangan menengah atau JTM dan jaringan tegangan rendah atau JTR, seperti pada ilustrasi ini. Nah, selanjutnya konstruksi transformator distribusi terdiri dari beberapa bagian. 1. Inti, terbuat dari lempengan-lempengan plat besi lunak atau baja silikon yang diklem menjadi satu. 2. Belitan, terbuat dari tembaga yang letaknya dibelitkan pada inti dengan bentuk spiral atau konsentrik. 3. Sistem pendinginan. Bagian ini terdapat pada transformator berkapasitas besar. Nah, kemudian keempat ada bushing, berfungsi untuk menghubungkan rangkaian dalam dari transformator ke rangkaian luar. Nah, yang terakhir itu ada arrestor, sebagai pengaman trafo terhadap tegangan lebih yang disebabkan oleh sambaran petir dan switching. Nah, selanjutnya prinsip kerja. Prinsip kerja transformator distribusi dapat dijelaskan berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, yaitu arus listrik menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Pada sisi kumparan primer, transformator diberi arus bolak-balik, sehingga akan menimbulkan sejumlah garis-garis gaya magnet atau fluksi pada kumparan tersebut. Pada garis magnet selalu berubah-ubah menurut bentuk gelombang sinusoidal yang mengakibatkan pada kumparan sisi primer terjadi induksi. Kumparan sekunder akan menerima garis gaya magnet atau fluksi yang berubah-ubah dan mempunyai harga yang sama dengan jumlah garis gaya yang dikeluarkan sisi primer, sehingga pada sisi sekunder terjadi induksi. Besarnya gegel induksi yang dihasilkan masing-masing kumparan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Pada umumnya di lapangan, trafo distribusi tidak ada yang memiliki efisiensi 100%. Nah, jika dianggap bahwa tidak ada daya yang hilang atau efisiensinya 100%, maka daya yang lepas pada sisi primer sama dengan daya yang diterima pada sisi sekunder, yaitu dapat dirumuskan dengan Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan NP per Ns.
Nah, kita masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan yang pertama yaitu pemeriksaan template trafo. Sebelum pekerjaan pemeliharaan trafo dilaksanakan, prosedur pelaksanaan pekerjaan yang pertama yang dilakukan adalah mendata spesifikasi teknis dari trafo tersebut dengan mengamati template. Kemudian, pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan fisik trafo secara visual meliputi pemeriksaan sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kondisi tangki dari kebocoran atau akibat dari benturan. 2. Pemeriksaan kondisi baut-baut pengikat di bushing. 3. Pemeriksaan kondisi bushing primer atau sekunder. 4. Pemeriksaan valve tekanan udara. 5. Pemeriksaan termometer. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan kondisi tap charger atau sadapan. Nah, pemeliharaan yang terakhir itu ada pengukuran nilai tahanan isolasi. Setelah pemeriksaan secara visual dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau pengukuran nilai tahanan isolasi trafo dengan menggunakan Megger, yaitu yang diukur adalah primer body, secondary body, kemudian primer sekunder, sehingga dapat dipastikan jenis kerusakan dan bagian mana dari trafo yang mengalami kerusakan. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.